Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun malam semuanya. Terima kasih telah bergabung di video ini. Dan di sini saya bersama kelompok saya akan mempresentasikan tentang dua konsep penting yang memiliki dampak signifikan dalam keputusan finansial dan pengelolaan waktu, yakni time value of money versus economic value of time. Tentunya di sini saya tidak sendiri. Saya bersama kelompok saya yang terdiri dari pertama Raihan Ali, kedua Rifdah Najibah, ketiga Nur Aisyah, keempat M. Dia Hauda Rizky, dan kelima Kusairi. Ketika kita berbicara tentang time value of money atau nilai waktu dari uang, kita membahas bagaimana nilai uang kita seiring berjalannya waktu. Konsep ini membantu kita memahami bahwa sejumlah uang saat ini memiliki nilai yang berbeda dari sejumlah uang yang sama di masa depan. Ini adalah konsep dasar dalam keuangan, investasi, dan perencanaan keuangan pribadi. Di sisi lain, economic value of time atau nilai ekonomi waktu adalah tentang bagaimana kita menilai waktu kita sendiri dan bagaimana kita menggunakannya. Waktu adalah aset yang berharga dan pengelolaannya dengan bijaksana dapat mempengaruhi keputusan dalam berbagai aspek kehidupan kita, baik dalam hal pekerjaan, kehidupan pribadi, ataupun pengembangan diri. Saat kita membandingkan kedua konsep ini, muncullah pertanyaan menarik. Bagaimana kita dapat menemukan keseimbangan yang tepat antara mengelola uang dengan bijaksana dan memaksimalkan penggunaan waktu untuk kita? Dan apa dampaknya pada kehidupan kita? Pada presentasi ini kita akan menjelajahi dari definisi, perbedaan, dan hubungan antara time value of money dengan economic value of time. Jadi, mari kita mulai saja menjelajahi konsep-konsep dari kedua teori tersebut. Masuki slide yang pertama, yaitu definisi dari time value of money dan economic value of time. Time value of money atau disingkat TVM adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa nilai uang saat ini lebih berharga daripada uang di masa depan. Sedangkan pengertian dari economic value of time atau disingkat EVT adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa teori ekonomi dapat membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini didasarkan pada asumsi bahwa teori ekonomi dapat membantu kita untuk memahami cara kerja pasar dan ekonomi secara umum. Setelah kita mengetahui definisi dari kedua teori tersebut, kita akan membahas lebih rinci satu persatu tentang time value of money dengan economic value of time. Pertama, time value of money. Komponen-komponen utama dari TVM pertama dan nilai sekarang atau nilai saat ini dari sejumlah uang di masa depan didiskontokan pada tingkat bunga tertentu. Selanjutnya ada nilai masa depan, yakni nilai sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan dengan mempertimbangkan tingkat bunga tertentu. Yang ketiga ada suku bunga. Di sini tingkat pertumbuhan uang seiring berjalannya waktu. Yang terakhir adalah waktu, yaitu jumlah periode uang diinvestasikan atau dipinjam. Faktor yang mempengaruhi time value of money ada dua. Yang pertama, keuntungan bunga. Uang yang dimiliki saat ini dapat diinvestasikan untuk menghasilkan bunga. Dengan demikian, nilai uang tersebut akan meningkat seiring berjalannya waktu. Yang kedua, inflasi. Nilai uang di masa depan akan berkurang karena adanya inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Adapun prinsip dasar TVM, yang pertama, nilai sekarang atau present value ini adalah konsep yang menyatakan bahwa jumlah uang di masa depan memiliki nilai yang lebih rendah saat ini
Dalam TVM, kita menghitung nilai sekarang dari jumlah uang yang akan diterima atau dibayarkan di masa depan dengan menggunakan tingkat diskonto atau diskon rate yang relevan. Nilai sekarang mengukur berapa banyak uang yang harus diinvestasikan saat ini untuk mencapai jumlah uang tertentu di masa depan. Yang kedua, nilai masa depan atau future value ini adalah konsep yang menyatakan bahwa jumlah uang yang diinvestasikan saat ini akan tumbuh seiring berjalannya waktu dengan tingkat bunga atau tingkat pengembalian yang sesuai. Dengan menggunakan konsep ini, Anda sekarang menghitung berapa banyak uang yang akan diperoleh di masa depan jika Anda menginvestasikan sejumlah uang tertentu pada tingkat bunga tertentu. Yang ketiga, tingkat diskonto atau diskon rate. Tingkat diskonto adalah tingkat pengembalian atau tingkat bunga yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dan nilai masa depan. Tingkat diskonto ini mencerminkan biaya kesempatan, resiko, atau tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi. Kekurangan time value of money ini yang pertama ada asumsi sederhana, di mana time value of money ini bergantung pada asumsi-asumsi sederhana, seperti tingkat suku bunga tetap dan periode pembayaran yang konsisten. Di dalam dunia nyata, tingkat suku bunga dan pola pembayaran seringkali tidak stabil atau bervariasi, dan dapat disimpulkan bahwa time value of money ini sangat bergantung pada bunga, di mana jika bunga nol, maka nilai uang sekarang dan masa depan akan tetap sama. Oleh karena itu, konsep time value of money tidak dapat digunakan untuk menghitung nilai uang dalam kondisi inflasi tinggi atau jika bunga rendah. Yang kedua, tidak dapat memperhitungkan inflasi, di mana time value of money ini seringkali tidak memperhitungkan inflasi. Ini dapat menghasilkan perhitungan yang tidak akurat jika inflasi signifikan. Yang ketiga, ada tidak memperhitungkan resiko, di mana time value of money ini tidak mempertimbangkan resiko investasi atau keuangan dalam dunia nyata. Semua investasi melibatkan resiko dan tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi akan sangat bervariasi berdasarkan resiko yang terlibat. Yang keempat, ada penilaian subjektif di mana memilih tingkat suku bunga atau tingkat bunga yang digunakan dalam perhitungan time value of money seringkali merupakan proses subjektif, di mana perbedaan dalam asumsi ini dapat menghasilkan nilai uang yang berbeda-beda. Yang kelima, ada tidak memperhitungkan aspek non-finansial, di mana time value of money ini tidak memperhitungkan aspek-aspek non-keuangan seperti etika, lingkungan, atau dampak sosial dari suatu keputusan investasi. Ini berarti time value of money itu tidak memberikan pandangan lengkap tentang semua faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ada kesulitan dalam menghitung, di mana time value of money ini melibatkan rumus-rumus materis yang kompleks dan perhitungan yang mungkin sulit bagi sebagian orang. Kesalahan dalam perhitungan time value of money ini dapat menghasilkan kesalahan serius dalam pengambilan keputusan keuangan. Baik, setelah kita mengetahui lebih rinci mengenai teori time value of money, kita masuk ke pemaparan dari teori economic value of time. Faktor yang mempengaruhi economic value of time, pertama biaya peluang. Nilai alternatif terbaik berikutnya yang hilang ketika pilihan tertentu dibuat. Kedua, produktivitas. Efisiensi penggunaan sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasa. Ketiga, kualitas hidup. Dampak aktivitas menghemat waktu terhadap kesejahteraan dan kepuasan individu secara keseluruhan. Keempat, keuntungan bisnis. Efisiensi waktu dalam operasional bisnis dapat menghasilkan penghematan biaya, peningkatan produksi, dan pada akhirnya keuntungan yang lebih tinggi. Kelebihan economic value of time, pertama, mengukur dampak perubahan waktu. Kedua, pengoptimalan sumber daya. Ketiga, perencanaan yang lebih baik. Keempat, pengambilan keputusan yang lebih rasional. 5. Penghematan biaya. 6. Pengukuran kinerja. Ketujuh, alat analisis yang komprehensif.
setelah kita mendengar pemaparan dari masing-masing teori, kita bisa membedakan apa yang berbeda antara TVM atau time value of money dengan EVT atau economic value of time. Perbedaannya terdapat yang pertama pada fokusnya. TVM terutama memperhatikan nilai uang dari waktu ke waktu, menekankan implikasi keuangan dari investasi dan pinjaman. Di sisi lain, EVT lebih berfokus pada manfaat ekonomi dari efisiensi waktu dan bagaimana tindakan penghematan waktu dapat menghasilkan berbagai keuntungan dalam konteks yang berbeda. Perbedaan kedua ada pada pengaplikasiannya. TVM lebih banyak digunakan di bidang keuangan, akuntansi, dan analisis investasi. Sedangkan EVT atau Economic Value of Time banyak diterapkan di berbagai bidang seperti manajemen operasi, ekonomi transportasi, dan ekonomi perilaku. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang pemaparan teori time value of money dan teori economic value of time. Semoga apa yang dijelaskan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan kurang lebihnya mohon maaf. Terus berfastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.